Bisa bangkit berdiri saudara? Haleluya. Bisa berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan kita luar biasa, amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita hebat. Haleluya. Glory, 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 Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulialah Besar ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, amin. Yang maha kuasa, mulia, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, amin, sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hanya Dia yang besar dan ajaib, hanya Dia yang patut ditinggikan. Mari saudara berikan penyembahanmu yang terbaik untuk Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat pujianmu untuk meninggikan Dia Bapa yang dahsyat, Dia Bapa yang patut ditinggikan, Raja dan atas segala raja, yang memberi kekuatan buat kita, penolong kita, penyembuh kita, sumber kekuatan buat kita saudara. Oh, besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, amin. Yang maha kuasa, mulia, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah, amin, segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, oh, layaklah segala bangsa sujud. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari saudara angkat kedua tanganmu, cepat saja katakan, layaklah segala bangsa. Amin, amin. Haleluya.
kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Memberi mukjizat buat kami Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu, mengatasi
Itulah kerinduan kami pada hari ini Tuhan. Kami ingin mempermuliakan terus nama Tuhan. Kami rindu memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu yang agung itu Tuhan. Kami datang dengan berbagai-bagai persoalan, pergumulan. Tapi kami yakin dan percaya, selepas ini kami pulang dengan penuh sukacita Tuhan. Biarlah Kau bebaskan roh kami memuji, menyembah Tuhan, menari-nari, melompat-lompat, penuh dengan sukacita Tuhan. Kami penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Kami pulang dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau beracara pada ibadah raya pada pagi hari ini Tuhan. Kuasa si jahat apapun coba mengganggu ibadah kami ini, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bekerjalah Bapa, dan kami siap menari-nari, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bisa berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Bisa lebih kencang lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Yuk, mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Karena hari ini hari yang penuh dengan sukacita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam siapa saudara? Dalam siapa? Mari kita bangkitkan sukacita kanan kiri kita saudara. Lagu ini lagu menguatkan kita. Engkau yang datang dengan penuh kesedihan, engkau yang datang dengan persoalan, pastikan kau pulang dengan penuh sukacita. Saudara, kita akan pujikan ini sekali lagi. Namun pada saat refnya nanti saudara, ketika dikatakan bersukacitalah, Bapak Ibu Saudara datang dulu seperti ini. Dengan senyum bisa? Pada saat refnya saja. Haleluya. Oh, hari ini. Oh, hari ini. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam siapa saudaraku? Dalam Tuhan. Di dalam siapa saudara? Bersuka. Katakan dalam siapa? Oh, kanan kiri kasih dunia. Bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah.
Cepat saja bersuka. Oh, bersuka. Bisa lebih kencang lagi untuk Tuhan, saudara. Bersuka citalah. Lebih kencang lagi, yuk katakan bersuka. Yes. Haleluya. Sekali lagi yuk, jemaat saja yuk. Bebaskan rohmu, katakan bersuka, bersuka. Yes. Tanggalkan bebanmu, saudara. Yes. Oh. Haleluya. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Oh, bersuka citalah. Amin. Yes. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang besok bersuka, besok sekarang besok, besok sekarang bersuka citalah. Oh, bersuka citalah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Dia gunung batu kita, saudara. Amin. Hanya Dia kekuatan kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga, yes, gunung batuku. Amin. Bahwa Tuhan juga kota benteng, bahwa Tuhan juga, yes, haleluya, yaitu Allahku. Apapun masalahmu, katakan aku percaya, aku percaya. Hey. Aku percaya ya akan Dia, dan aku percaya. Hey. Haleluya. Amin. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga, yes, gunung batu. Haleluya. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Katakan sekali lagi dengan iman, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga, haleluya, bahwa Tuhan juga, yes Lord Jesus, bahwa Tuhan juga, hey. Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudara. Tanda kita berserah, katakan aku percaya. Aku percaya akan Dia. Aku percaya. Yes. Aku percaya.
tempat perlindungan. Aku percaya. Haleluya. 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 Yuk, katakan dengan iman, dengan tegas. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia. Haleluya. Tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Yes. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Kita percaya akan Dia yang memulihkan kita, menyembuhkan kita, menguatkan kita. Amin. Amin. Baik, saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita buka hati dan telinga kita lebar-lebar supaya firman Tuhan saja yang bicara pada hari ini. Siapa kita bangkit berdiri saudara? Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan sekali lagi, betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang. Haleluya. Tak terselami. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Dulu sekarang. Hanya Kau Tuhan. Tuhan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah,
dalami pikiranmu Tuhan, tak tersalah di pikiran. Teruku panjang setia dulu sekarang. Amin. Hanya Engkau Tuhan, Tuhan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah diriku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Namanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah. Amin Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Allah diriku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
goyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap haleluya. Allah yang tak tergoyahkan, yang tak tergoncangkan, kami tetap menyembah. Mari sembah Dia. Haleluya. Dia tetap Allah. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Iman kami tidak akan tergoyahkan karena kami percaya melalui setiap pengalaman dan apa yang kami alami dalam hidup kami, itulah bukti dari kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu yang tidak pernah berhenti, kasih-Mu yang tidak pernah habis dan selalu baru setiap pagi. Itu yang kami alami dan kami rasakan, dan sehingga pada pagi dan siang hari ini, selain ucapan syukur, tentu hati kami penuh dengan sukacita. Dan kami mengucap syukur untuk hari di mana kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Kami siapkan hati kami mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami dengar melalui kebenaran firman-Mu pada siang hari ini, itu yang kembali meneguhkan iman kami, itu yang menyegarkan kami, bahkan menegur setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya kita dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, keadaan yang tentu tetap bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya akan memberikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Thanksgiving. Karena tentu sebagai anak Tuhan, setiap pagi kita bangun, kita harusnya tidak lupa untuk bersyukur. Tadi pagi saya baru khotbah di gereja kami di GBI Shalom, dan kebetulan hari ini Bapak Gembala kami berulang tahun. Memang dia sudah pesan supaya saya untuk khotbah pagi tadi dan tentang bersyukur, makanya saya siapkan tentang Thanksgiving. Dan hari ini juga saya sempatkan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sama. Om Yori 79 tahun, ya Bapak dan Ibu Gembala. Kalau Bapak Gembala 81 ya, ternyata lebih tua tapi lebih fresh kelihatannya. Haleluya. Karena Bapak Gembala kita ini di sini sudah diberikan kesempatan ya, karena waktu itu kami sempat ke Penang ya, dan melihat sempat mengalami sakit kanker usus ya, udah dipotong ya Amang ya, 35 cm. Wah itu tentu bukan ukuran yang pendek ya, tetapi sudah berapa tahun itu operasi, udah lama ya, sudah 15 ya, 14 ya. Dan hari ini masih sehat, masih makan saksang ya. Babi panggang pun masih dimakan ya. Masih ya, 81 tahun. Saya berdoa biar kita semua 81 tahun masih bisa menikmati makan di lapo Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya. Oleh sebab itu hari ini berapapun usia Bapak Ibu Saudara, tentu harus bersyukur. Amin. Karena kita diberikan kesempatan dan kepercayaan Tuhan masih ada dalam dunia ini, artinya masih ada rencana Tuhan yang untuk kita lakukan dan kerjakan dalam hidup ini. Ya, kita lihat di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 10. Daniel pasal 6 ayat 10, apakah? Oh ya, ada PowerPoint. Kita baca sama-sama satu ayat Bapak Ibu Saudara, Daniel pasal 6 ayat 10. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya,
Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Daniel pasal 6 ini kalau Bapak Ibu nanti baca, ataupun mungkin sudah pernah baca, ini menceritakan bagaimana kisah tentang seorang Daniel yang begitu terkenal. Sejak kita di sekolah minggu, guru sekolah minggu selalu menceritakan hal ini, bagaimana Daniel akan dilemparkan ke dalam goa singa. Di dalam pasal 6 itu diceritakan bagaimana Daniel dia menjadi salah satu daripada 3 pejabat tinggi yang membawahi ada sekitar 100-120 daripada wakil-wakil raja. Bahkan dikatakan Daniel di antara 3 pejabat tinggi itu dia yang terbaik. Bahkan dia mendapatkan simpati dan hati Raja Darius pada saat itu ada pada seorang Daniel. Walaupun Daniel adalah orang Yahudi, ada di dalam pembuangan, tetapi ternyata dia dapat memperoleh posisi yang tinggi karena apa? Karena hikmat Tuhan ada bersama Daniel. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana ceritanya, bagaimana sampai Daniel bisa sampai dilemparkan ke dalam gua singa? Karena ternyata ada orang yang sirik, ada yang iri sama Daniel. Biasa kan saudara, kalau kita ada menerima satu posisi atau menerima berkat dari Tuhan, ada aja orang yang sirik saudara. Betul nggak? Karena ada banyak orang di dunia ini yang tidak senang lihat kita, ada orang yang senang lihat kita susah dan susah kalau lihat kita senang. Mudah-mudahan saudara nggak begitu ya. Saudara senang melihat orang diberkati dan saudara juga bersusah hati ketika ada orang lain yang bersusah di dalam kehidupan ini. Ketika Daniel menjabat posisi tersebut, dikatakan bahwa ada orang-orang yang tidak suka dan mendatangi Raja Darius pada saat itu dan meminta agar Raja Darius mengeluarkan sebuah perintah dan titah bahwa dalam waktu 30 hari semua warga kerajaan ketika menyerukan sesuatu atau berdoa haruslah disampaikan kepada raja dan bukan kepada dewa ataupun tuan yang lain. Karena mereka tahu Daniel ini adalah orang yang taat kepada Allahnya. Dan ketika Daniel waktu itu mendengar tentang berita ini dalam ayat 10 ini, ketika didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah dia ke dalam rumahnya dan dia masuk ke dalam kamar, dan di situ dikatakan dia berlutut, dia berdoa dan memuji Allah 3 kali sehari. Dan di sini dikatakan seperti yang biasa dilakukannya. Artinya ini bukan pertama kali dia lakukan, tetapi sudah biasa dan sering, berarti suatu rutinitas yang tidak pernah dia tinggalkan. Dia selalu lakukan itu. 3 kali sehari dia datang berlutut berdoa kepada Tuhan. Saya percaya di dalam doanya dia sedang tetap menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara lihat apa yang terjadi? Ada rencana-rancangan yang busuk terhadap dirinya. Tetapi dia bukannya mengikuti dan takut akan hukuman itu, tetapi dia tetap percaya dengan imannya dan dia tetap lakukan seperti yang biasa dia lakukan. Dia tetap berlutut berdoa dan memuji Allahnya. Saudara, ada hari ini beberapa hal yang akan kita lihat. Bagaimana agar kita tetap dapat menjadi orang-orang yang senantiasa berterima kasih kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah saudara, berhentilah mengeluh. Stop complaining. Daniel pada saat itu ketika dia mendengar ada titah raja, dia sebagai seorang pejabat tinggi yang dikatakan mungkin dia adalah orang nomor 2 ya Bapak Ibu Saudara. Karena dari 3 pejabat tinggi dikatakan Daniel itu lebih tinggi dari yang lainnya. Artinya setelah Raja Darius, Daniel. Ketika dia menerima berita tentang ada titah raja itu,
dan dia tahu bahwa dia harus menyembah dan memuji Tuhan Allahnya, itu berarti ada persoalan, ada tantangan. Tetapi yang Daniel lakukan, dia tidak mengeluh, dia tidak mengambil satu tindakan menggunakan posisi dan jabatannya, tetapi apa yang dilakukan, dia masuk ke dalam kamarnya, dia berlutut, dia berdoa serta memuji Allah. Daniel tidak komplain kepada Tuhan. Dia nggak bilang, Tuhan, saya adalah pejabat tinggi di kerajaan ini. Saya bahkan juga 3 kali setiap hari berdoa berlutut kepada Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan jadikan persoalan ini datang ke dalam kehidupan saya? Daniel tidak lakukan itu. Tetapi dia tetap datang memuji dan berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sama seperti kita semua pasti bisa menemukan alasan atau sesuatu untuk kita syukuri dalam hidup kita. Kita semua juga bisa tentunya menemukan sesuatu untuk kita keluhkan dalam hidup ini. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi saudara bangun di pagi hari, saudara memilih mau bersyukur atau mau mengeluh dengan keadaan saudara. Saudara bisa saja mengeluh, mungkin yang sebagai karyawan yang sudah bertahun-tahun gaji nggak naik-naik akan berkata, waduh Tuhan, saya udah kerja bertahun-tahun, gaji nggak naik-naik. Posisi tidak dipromosikan. Ada orang yang baru masuk, gajinya udah lebih besar dari saya. Atau mungkin saudara komplain tentang status saudara, mungkin anak muda yang masih jomblo bertahun-tahun. Jomblonya udah taraf akut katanya. 2023 sudah tinggal 4 bulan lagi. Tetapi jodohnya katanya hilalnya belum kelihatan. Kita setiap hari ada saja yang bisa kita keluhkan Bapak Ibu Saudara. Tadi malam saya menemani anak-anak. Karena anak saya yang laki-laki itu Raguel lagi suka sekali bermain musik. Dan salah satu dia ngefans sama Dewa 19. Padahal anak baru lahir 15 tahun tapi fansnya sama Dewa. Kan Dewa itu harusnya seumuran kita gitu saudara. Yang seumuran dengan saya katakan amin. Amin ya, seumuran kita ya. Jadi kemarin nonton Dewa, padahal saya sebenarnya udah mikir, waduh ini pasti Gelora Bung Karno macet parah, dan benar saudara. Macet parah, akhirnya parkirnya pun di dekat restoran sebelah gedung MPR situ kan. Akhirnya walaupun ditutup ke arah Senayan bisa lurus, ternyata lihat ada restoran yang tembus ke Mall Senayan Park, lagi parkir di situ, jalan ke dalam. Pulangnya pun ya harus jalan, rame sekali orang karena 85.000 yang nonton. Tapi ya nggak mau komplain, tetap bersyukur. Dan ya memang lagu-lagunya memang kita tahu karena dulu seumuran saya masih ya zaman ketika waktu muda dulu, asik kayak udah tua aja. Lah emang ngasih jangan gitu dong, ya kan lebih tua dari saya. Ya jadi nggak komplain dan akhirnya bisa bersyukur, menikmati. Dan Semi nanti kapan-kapan konser juga di Gelora Bung Karno ya, Amang Inang ya, kita nonton ya. Ya jadi nggak komplain dan akhirnya ketika kita rubah complaining itu, karena tadinya saya udah mikir, aduh ini macet sekali lah apa, tetapi ternyata ketika kita jalani dengan penuh sukacita, ternyata Tuhan buka jalan dan tidak terlalu macet, pulang keluar dari Senayan Park lebih lancar dan lain sebagainya. Akan ada selalu alasan buat kita untuk bisa komplain Bapak Ibu Saudara. Daniel dia pasti bisa menemukan sesuatu untuk dia keluhkan pada saat itu. Tetapi dia tidak lakukan itu, dia malah berterima kasih dan dia bersyukur kepada Tuhan. Yakobus pasal 3 ayat 10 berkata, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Artinya apa? Sebagai anak Tuhan, orang percaya, mulut kita harus keluar kata-kata berkat. Yang setuju katakan amin. Karena saya percaya sejak kita dipercaya oleh Tuhan hidup dan terlahir dalam dunia ini, hidup kita punya tujuannya Tuhan. Dan ketika Tuhan punya tujuan atas hidup kita, tentu
kita harus menghidupi dan menjalani kehidupan ini untuk apa? Untuk to fulfill our destiny. Untuk mengisi apa yang menjadi tujuannya Tuhan, purpose-nya Tuhan dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita sedang duduk, kita bertanya-tanya, aduh habis ini ibadah mau makan di rumah makan atau restoran yang mana ya? Karena terlalu banyak pilihan di Kelapa Gading, saudara. Dan kadang-kadang kita ngeluh, aduh bosan ya udah makan bakmi terus. Aduh apalagi lapo itu udah sering sekali. Bosan lah. Tapi tahukah saudara, itu juga bentuk dari sedikit keluhan. Karena apa? Sementara saudara pilih mau makan di restoran mana, di luar sana ada banyak orang yang bertanya-tanya dia akan makan apa hari ini. Kita mau ke gereja, kita pilih kita akan pakai baju kemeja yang mana, gaun yang mana, baju apa, jas yang mana. Sementara di luar sana ada jutaan orang yang hanya punya pakaian yang melekat di badannya. Kita mengeluh, kita harus bangun pagi sebagai karyawan, kita harus berangkat bekerja, menempuh kemacetan di Jakarta. Kita ngeluh, aduh I hate Monday katanya. Kalau hari Jumat semangat, kenapa? Karena mau libur, weekend. Kita mengeluh, kita bekerja, harus bangun pagi, kerja keras, berjuang di jalanan untuk sampai di kantor. Itu mengeluh. Sementara ada banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Saudara ngeluh, padahal saudara bekerja. Bagaimana dengan orang yang tidak punya pekerjaan? Kita mungkin mengeluh tentang kendaraan yang kita punya. Motor saya motor butut, udah tua. Lihat yang lain ya, naiknya NMAX, PCX, yang motor besar-besar itu ya sekarang. Mobil gua mobil tua. Nggak kayak dia, mobilnya elektrik, tidak berlaku ganjil genap. Sementara ada banyak orang di luar sana yang harus berjalan kaki kemanapun dia harus pergi. Kadang-kadang mindset kita yang membuat kita terus mengeluh dan mengeluh. Saudara tahu Nick Vujicic? Nick Vujicic dia berkata, I have the choice to be angry at God for what I don't have, or be thankful for what I do have. Dia berkata bahwa saya punya pilihan untuk marah sama Tuhan untuk apa yang saya tidak punya. Atau saya bisa memilih untuk tetap bersyukur untuk apa yang saya punya. Dia gak punya tangan, gak punya kaki. Dia bisa marah sama Tuhan, kenapa Tuhan tempatkan saya dalam dunia dengan keadaan seperti ini, gak seperti kebanyakan orang yang lain. Tangan yang lengkap, kaki yang lengkap. Tetapi dia memilih untuk tetap bersyukur untuk apa yang dia punya. Dan hari ini kita tahu bagaimana dia dipakai oleh Tuhan menjadi seorang yang memberikan banyak sekali pencerahan, motivasi buat orang-orang yang diberkati dengan tubuh yang lengkap. Padahal dia sendiri tidak punya tubuh yang lengkap. Seringkali kita bersyukur untuk hal-hal yang gak kita punya. Kita komplain tentang apa yang kita punya, saudara. Komplain tentang, aduh istri gue mah cerewet. Kayak radio rusak katanya. Yang ketawanya kenceng, jangan-jangan cerewet istrinya. Enggak ya? Enggak ya, kayaknya lebih cerewet si Lae ya. Atau istri yang, aduh suami gue cerewet gitu ya, harusnya begitu. Saudara, waktu masih pacaran kayaknya pacar kita paling indah, tidak ada yang ngalahin lah, pokoknya tidak ada duanya. Begitu sudah masuk usia pernikahan baru kelihatan aslinya. Lalu mulai ngitung, aduh kenapa ya beginilah begitu. Bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Karena itulah yang terbaik. Saya jadi ingat lagu Dewa tadi malam ada yang Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam, gitu ya. Ada gak lagu itu? Tahu gak? Nggak tahu ya, kurang gaul berarti. Lalu itu liriknya tuh ada, demikianlah dirimu tercipta untukku, gitulah kira-kira lah. Jadi ternyata kita mengeluh, ternyata itu semua dalam rencana dan rancangan Tuhan.
Karena katanya penyesalan datang belakangan. Enggak. Kalau apa yang Tuhan sudah berikan, syukuri, dan dia adalah yang terbaik buat engkau. Tidak sulit untuk mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagiku hari ini. Apakah pada bangun pagi hari tadi saudara sudah begitu sama Tuhan? Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Walaupun aku gak bisa makan sari roti dengan Nutella, walaupun coba bisa makan singkong goreng, aku tetap bersyukur. Karena masih bisa makan. Amin. Ya tetap sih lebih enak roti sama Nutella saudara. Tapi kalau Tuhan gak kasih pun tetap bersyukur. Efesus 5 ayat 20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, kalau kita mau punya mindset seperti ini, untuk tidak mengeluh dengan apa yang kita miliki, dan bersyukur dengan apa yang kita punya, maka saya percaya ada berkat-berkat Tuhan yang lebih besar yang akan kita alami. Lalu yang kedua, bagaimana agar kita tetap dapat punya sikap untuk senantiasa berterima kasih dan bersyukur, saudara. Yang kedua, kita harus memiliki yang namanya kerendahan hati. Kita harus tetap rendah hati, stay humble. Bagaimana seorang Daniel, dikatakan mungkin dia sebagai orang nomor 2 dalam kerajaan di Raja Darius itu, tetapi dia tetap rendah hati, dia tetap tunduk dan taat, dan dia tetap menjadi orang yang ketika dia berdoa pun dia harus masuk ke dalam kamar dan dia tidak ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa dia adalah orang yang saleh. Tahukah saudara ketika seseorang berhenti bersikap rendah hati, misalnya mereka mengatakan, ya saya sebenarnya pantas mendapatkan lebih dari ini. Padahal sebenarnya saudara, kalau kita menyadari sebagai orang-orang yang menerima anugerah Tuhan, kita harusnya berkata, terima kasih Tuhan, karena saya tidak mendapatkan apa yang benar-benar saya pantas untuk dapatkan. Yaitu apa? Hukuman yang kekal. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak pantas untuk menerima anugerah daripada Allah. Kita harusnya berterima kasih dan bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupanku, karena Engkau yang melayakkan aku dan menjadikanku berharga. Untuk segala sesuatu yang sudah aku raih dan aku peroleh dalam kehidupan ini, itu semua berasal daripada-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu aku berterima kasih. Daniel dia tetap rendah hati, dia berlutut, itu tanda kerendahan hati. Dia berdoa dan dia bersyukur, padahal dia bisa saja mengatakan, saya pantas mendapatkan yang lebih baik dari ini. Tetapi dia tidak melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Dalam Yakobus 4 ayat 6 berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi pilihlah saudara untuk menjadi orang yang rendah hati. Amin. Ada banyak orang ketika hidupnya mulai diberkati secara materi, punya harta yang banyak, mulai lupa dan merasa bahwa menjadi orang yang harus menjadi orang penting, orang yang selalu dinomorsatukan, orang yang harus diperhatikan. Begitu pula dengan jabatan, betul nggak saudara? Ketika sudah mendapatkan jabatan lalu merasa ya harus mendapatkan pelayanan VIP, pelayanan nomor 1 dan lain sebagainya. Padahal kita adalah orang yang sama dulu, sekarang dan sampai kapanpun itu, apapun jabatan kita, apapun kekayaan kita adalah orang yang sama seharusnya. Mother Teresa berkata, Mother Teresa bilang, if you are humble, nothing will touch you. Neither praise nor disgrace because you know what you are. Kalau kita rendah hati, tidak ada yang akan menyentuh kita. Apakah itu pujian atau ejekan? Karena kita tahu siapa diri kita. Saudara tahu siapa diri saudara? Kita ini adalah anak raja.
Kita adalah anak Tuhan, dan apa yang dimiliki Bapa dimiliki oleh anak-anaknya. Kita sadar akan kualitas diri kita, bahwa Tuhan yang taruh setiap potensi, talenta, bakat, hikmat, kepintaran, dan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita untuk kita maksimalkan. Orang bisa memandang kita dengan sebelah mata, underestimate kita, saudara, tetapi kita harus percaya diri bahwa bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi aku untuk menjadi orang yang semakin baik dan dipakai oleh Tuhan. Tetap rendah hati ketika engkau dipakai oleh Tuhan. Tetap menjadi orang yang menyadari bahwa tanpa Tuhan maka aku nggak bisa berlakukan banyak hal dalam hidup ini. Saya ya kebetulan memang menjadi belakangan ini memang sering dipanggil khotbah kemana, tetapi saya selalu bilang sama Tuhan kan begini ya, saya selalu coba untuk balas kebaikan Tuhan dengan melayani Tuhan, karena sudah terlalu banyak yang Tuhan perbuat dalam kehidupan saya. Apa yang gak ada Tuhan jadikan ada, yang gak pernah aku lihat, yang tidak pernah didengar, yang tidak pernah timbul di dalam hati dan aku bayangkan, itu Tuhan sediakan bahkan lebih dari ekspektasi. Jadi kalau hari ini kepercayaan Tuhan dalam pelayanan datang, dan saya lebih sekarang dikenal orang mungkin sebagai pendeta daripada pengusaha. Karena kebanyakan usaha pun lebih banyak dihandle oleh si Boru Juntak. Saya ada juga tetap memantau karena ada grup WA dengan karyawan dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih banyak melekat kepada saya adalah pendeta sekarang. Tetapi saya berkatakan bahwa menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan itu adalah sebuah kehormatan. Karena siapa yang melayani Tuhan dihormati oleh Bapa. Melayani Tuhan bukan untuk gagah-gagahan, untuk kemuliaan diri kita, bukan, tetapi agar apa? Agar nama Tuhan yang dipermuliakan dan dikenal oleh banyak orang. Kita hanya sebagai alat, sebagai jongos, sebagai hamba, yang dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk menjadi saksinya, untuk menceritakan kebenaran yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, tetaplah rendah hati saudara ya. Kalau saudara nanti anak-anak muda di sini dipercaya punya jabatan yang hebat, bahkan mungkin menjadi orang-orang yang populer dan lain sebagainya, stay humble, tetap rendah hati. Karena secepat Tuhan mengangkat kita, Tuhan juga dapat secepat itu menurunkan kita. Tetapi apa yang direndahkan manusia akan ditinggikan oleh Tuhan. Ketika Tuhan sudah mengangkat engkau, tidak ada yang akan menurunkan engkau. Tuhan buka sesuatu, tidak ada yang akan dapat menutupnya. Tetapi satu hal yang harus selalu diingat, selalu rendah hati saudara. Semua yang kita punya adalah berasal dari Tuhan. Dalam sekejap mata Tuhan ambil juga. Kita kembali ke Tuhan juga nggak bawa apa-apa. Walaupun ada ya katanya orang mati dimasukin semua emas dalam peti matinya saudara. Atau mungkin buku tabungannya gitu loh. Siapa tahu di surga ada cabang BCA gitu saudara. Atau token BCA gitu kan. Siapa tahu masih ada utang tolong ditransfer ya. Nggak ada. Seperti lagu kan. Ku tak membawa apapun juga. Itu lagu-lagu di rumah duka biasanya itu saudara. Sebagaimana kita datang nggak bawa apa-apa, kita pulang nanti juga nggak bawa apa-apa. Lalu apa yang harus kita sombongkan? Kalau hari ini engkau dipakai, diberkati, ya terlihat baik, ya kaya raya, jabatan baik, itu kepercayaan Tuhan. Bertanggung jawablah dengan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan, maka Tuhan akan percayakan dengan hal-hal yang lebih besar. Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bagaimana Daniel ketika dilemparkan ke gua singa. Raja Darius karena hatinya itu sangat mengasihi Daniel, dia susah hati, katanya dia nggak bisa tidur. Ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa.
Dia bilang berdoalah kepada Tuhanmu, Allahmu itu, agar dia melindungi engkau. Dan ketika besok paginya dia cepat-cepat datang ke gua singa itu dan lihat. Dan dia teriak, Daniel apakah engkau masih hidup? Dan dia bilang, ini aku masih ada. Daniel diangkat. Dan bahkan raja berkata bahwa Tuhan Allahnya Daniel ini adalah Allah yang berkuasa. Orang-orang melaporkan Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Betul ya saudara kan? Katanya bahkan belum sampai katanya dikoyakan saudara. Padahal waktu Daniel di dalam, Tuhan bikin singa itu jadi singa ompong semuanya saudara. Mungkin lagi malam dicabut dulu giginya, itu gigi palsunya singa. Pas besoknya dipasang lagi ya dikoyakan itu semua orang-orang yang ngelaporin Daniel. Makanya saudara jadi orang itu jangan kepo sama orang hidup orang lain. Yes. Udah kepo, sirik lagi. Udah sirik, coba atur siasat yang jelek supaya orang itu gagal, bangkrut, susah hidupnya. Janganlah saudara. Pikirkanlah semua yang baik. Doakanlah orang-orang yang mungkin yang jahat sama saudara sekalipun, doakan dia saudara. Sehingga apa? Sehingga Tuhan ubahkan dia, hatinya, hidupnya menjadi orang yang baik. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, bagaimana agar kita tetap dapat bersyukur senantiasa dan berterima kasih kepada Tuhan. Jadikan bersyukur itu sebagai gaya hidup kita. Grateful lifestyle. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, ini yang Tuhan kehendaki. Kita kan sering berdoa, biar kehendakmu yang jadi Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Daniel dia menjadikan ucapan syukur kepada Tuhan menjadi kebiasaannya sehari-hari. Apakah kita menjadi seperti Daniel atau tidak hari-hari ini? Atau kita bangun tidur kita mengeluh, aduh masalah gue masih ada, persoalan masih sama, masih banyak saingan di kantor. Atau kita merubah mindset kita. Aku bersyukur Tuhan walaupun persoalanku masih ada. Tetapi aku bersyukur aku masih punya Tuhan yang senantiasa akan memberikan kekuatan aku untuk melalui setiap persoalan dan rintangan serta tantangan di hadapanku. Dan aku tidak melihat saingan-sainganku sebagai saingan. Tetapi aku melihat mereka dan aku mengasihi mereka. Saudara, berkat anak Tuhan itu berbeda. Makanya dikatakan Tuhan buat perbedaan buat orang-orang yang beribadah kepada dia dan yang tidak beribadah kepada dia. Saudara harusnya bersyukur saudara beribadah hari ini. Karena saudara pulang dari sini ada berkat yang besar menanti kehidupan saudara. Kita nggak tahu itu apa, tetapi ada saja berkat. Tetapi datang beribadah dengan hati yang tulus, penuh sukacita. Jangan datang beribadah tetapi hati masih menggerutu. Nggak suka sama si itu dan ini ngomongin, dia tuh datang pakai sepatunya haknya tinggi sekali. Tuh lihat tuh dia tuh, rambutnya sudah mulai botakan tuh. Kayak saya begini sekarang kalau disorot dari belakang di sini mulai botak saudara. Umur nggak bohong ya. Makanya selarang pakai serum. Si Boru Juntak beliin serum katanya, pakein serum katanya. Udah sering gue pakai serum nggak tumbuh-tumbuh nih rambut. Bersyukur di depan masih ada. Nanti kalau di sini habis yang di depan kita buang aja ke belakang kan biar nutupin gitu. Seorang pemain jazz bernama Al Jarreau dia berkata, "Before I get out of bed, I am saying thank you. I know how important it is to be thankful." Sebelum dia bangun dari tempat tidurnya, dia mengucap syukur dan berterima kasih. Karena dia tahu betapa pentingnya mengucap syukur. Saudara, bisa berbeda loh dalam kita menghadapi hari gitu ya. Kalau kita bangun di pagi hari, daripada kita mengeluh, aduh di jalanan macet banget ya. Apalagi nanti pekerjaan menumpuk gitu ya. Aduh malas banget. Nah itu akan mempengaruhi kita sepanjang hari itu akan seperti apa, betul gak? Daripada kita bangun, aduh semangat. Walaupun pekerjaan banyak itu artinya aku masih dipercaya. Perusahaan di mana aku bekerja berarti masih ada orderan.
Artinya apa? Aku masih bisa bekerja, masih bisa digaji, masih bisa ada peluang-peluang lain ke depan. Coba rubahlah saudara. Mindsetnya, semangat kita. Bekerjalah sekuat tenaga, melebihi dari apa yang menjadi bagian kita. Saya selalu bilang kan, kalau firman Tuhan bilang, orang ajak engkau jalan 1 mil, jalanlah bersama sejauh 2 mil. Karena anak Tuhan dituntut di atas rata-rata. Kalau kita di atas rata-rata, pasti kita akan keluar menjadi orang-orang yang punya kualitas tinggi, Bapak Ibu Saudara. Mungkin sekarang saudara belum tahu, tetapi di hari-hari yang akan datang, mungkin Tuhan sedang percayakan engkau hal-hal yang besar. Saya sering saksikan, dulu saya karyawan, saya kerjakan bukan bagian saya aja, tapi ketika saya punya usaha, akhirnya saya mengerti, ternyata ada rencana dan maksud Tuhan di balik semua yang terjadi dalam hidup ini. Jadikan bersyukur menjadi gaya hidup saudara. Besok bangun di pagi hari, jangan mengeluh, aduh hari Senin macet. Biasanya Senin dan Jumat pulang kerja itu, aduh. Orang luar bilang, na'udzubillah. Macetnya parah gitu ya. Rubahlah sikap hati kita. Selalu ada alasan untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Pesan saya yang terakhir, count your blessings and be grateful to be thankful. Hitung segala berkat-berkat Tuhan dalam hidup saudara. Anak-anak saudara, saya bersyukur anak-anak saya lagi lengkap, lagi datang nih semua. Si Aubrey sudah 2 minggu di sini, dia sudah selesai summer job. Ada Olive sudah mau 3 bulan di sini, dan Raguel ya yang masih di sini memang dengan kita dan lengkap, dan kebetulan lagi lengkap foto keluarga saudara. Dan yang berubah apa? Saya makin botak. Tetap bersyukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.